Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzana Mufidah ingin mempresentasikan teknik penyelesaian konflik, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Latar belakang, konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti pribadi, sosial, bisnis, dan hukum. Konflik sering muncul karena perbedaan nilai, tujuan, persepsi, kepentingan ekonomi, atau pelanggaran hak. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerugian finansial atau keretakan hubungan. Resolusi konflik dapat dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu mediasi, arbitrase, dan litigasi. Dalam dunia bisnis dan masyarakat yang sadar hukum, pemilihan teknik penyelesaian konflik mempertimbangkan efisiensi waktu, biaya, dan keberlanjutan hubungan. Pemahaman tentang ketiga teknik ini penting untuk menentukan metode yang paling tepat dan efektif. Mediasi. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga netral atau mediator untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai. Mediator berperan sebagai fasilitator yang tidak memihak, menggali informasi, dan menawarkan solusi tanpa memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa yang benar atau yang salah. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan konflik secara damai tanpa mengorbankan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Di Indonesia, mediasi diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 dan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 dan menjadi tahapan wajib dalam sengketa perdata sebelum perkara diperiksa di pengadilan. Jenis-jenis mediasi. Satu, ada mediasi konvensional, proses secara langsung dengan kehadiran fisik semua pihak. Dua, mediasi daring atau online. Proses dilakukan melalui media virtual. Ketiga, ada co-enacted mediation. Mediasi yang dilakukan dalam lingkungan pengadilan sebelum perkara disidangkan sebagai upaya untuk mencapai penyelesaian sengketa di luar proses litigasi. Kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya, satu, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dituangkan dalam akte perjanjian resmi. Kedua, tidak cocok untuk konflik dengan ketimpangan kekuasaan yang tinggi. Kelebihannya bersifat cepat, murah, dan fleksibel. Menjaga hubungan baik antar para pihak, proses bersifat rahasia dan informal. Yang terakhir, keputusan dihasilkan secara sukarela. Selanjutnya ada arbitrase. Mengutip pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sengketa arbitrase biasanya timbul dari kontrak yang mencantumkan klausul arbitrase jika terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Sengketa dapat diserahkan ke arbitrase. Dalam proses ini, para pihak memilih arbiter secara bersama yang bertugas untuk memeriksa dan memutus sengketa. Berbeda dengan mediasi, arbiter memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan yang mengikat, yang memiliki kekuatan hukum sama dengan keputusan pengadilan. Keputusan arbiter dapat dieksekusi melalui pengadilan negeri jika tidak dilaksanakan sukarela. Tujuannya adalah menyelesaikan sengketa dengan keputusan yang mengikat tanpa harus melalui pengadilan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, proses lebih cepat dan efisien dibanding litigasi. Kedua, bersifat rahasia sehingga menjaga kerahasiaan informasi dan reputasi pihak-pihak yang bersengketa. Ketiga, para pihak dapat memilih arbiter yang ahli dalam bidang terkait, misalnya sengketa konstruksi, keuangan, atau
teknologi. Yang terakhir, putusan bersifat final dan mengikat, tidak dapat diajukan banding seperti pada litigasi. Untuk kekurangannya, biaya arbiter relatif lebih tinggi, terutama jika melibatkan arbiter asing atau sengketa berskala besar. Kedua, tidak adanya mekanisme banding yang berarti keputusan arbiter bersifat final meskipun bisa saja dipandang tidak adil oleh salah satu pihak. Yang terakhir, hanya dapat digunakan untuk sengketa perdata yang menyangkut hak-hak privasi, misalnya ada bisnis, perdagangan, dan tidak berlaku untuk sengketa pidana, perkawinan, atau kepentingan publik. Selanjutnya ada litigasi. Litigasi adalah metode penyelesaian sengketa secara formal melalui jalur pengadilan, di mana pihak yang bersengketa mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada lembaga peradilan. Proses ini bersifat konfrontatif dengan masing-masing pihak berusaha mempertahankan argumennya di hadapan hakim yang akan memutuskan perkara berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Litigasi melibatkan elemen formal seperti hakim, ruangan sidang, dan prosedur hukum yang ketat, baik dalam perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Tujuannya adalah menyelesaikan sengketa dengan keputusan hukum yang sah dan mengikat berdasarkan hukum yang berlaku. Kelebihan dan kekurangan litigasi. Untuk kekurangannya, satu, proses panjang dan rumit. Penyelesaian perkara bisa memakan waktu bertahun-tahun. Kedua, biaya tinggi termasuk biaya perkara, pengacara, saksi ahli, dan administrasi pengadilan. Yang ketiga, persidangan bersifat publik sehingga dapat berpengaruh terhadap citra atau reputasi publik, reputasi pihak yang bersengketa. Terakhir, ada hubungan para pihak bisa memburuk karena sifat konfrontatif dalam proses litigasi. Kelebihannya, satu, kekurangan hukum yang mengikat dan eksekutoris. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi oleh negara. Kedua, tersedianya mekanisme banding. Ketiga, cocok untuk konflik kompleks atau publik, termasuk kasus yang menyangkut pidana, hak milik, kewarisan, dan urusan tata usaha negara. Yang terakhir, memastikan kepastian hukum. Proses yang dijalankan sesuai prosedur hukum menjamin keadilan formal. Kapan menggunakan masing-masing teknik? Mediasi, ketika hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik penting untuk dijaga. Kedua, jika pihak-pihak menginginkan solusi yang sukarela dan cepat. Ketiga, saat konflik tidak melibatkan masalah hukum yang kompleks. Untuk arbitrase, ketika membutuhkan keputusan mengikat tetapi tidak ingin melibatkan pengadilan. Yang kedua, saat konflik melibatkan masalah teknis atau perjanjian bisnis. Yang ketiga, jika pihak-pihak ingin menghindari proses peradilan formal. Untuk litigasi, satu, ketika keputusan hukum yang tegas dan dapat ditegakkan diperlukan. Kedua, jika salah satu pihak tidak mau berdamai atau tidak masalahnya kompleks. Ketiga, jika hak hukum perlu dijamin dengan keputusan pengadilan. Kesimpulan, 3 teknik penyelesaian konflik yang paling umum adalah mediasi, arbitrase, dan litigasi. Pilihan teknik yang tepat tergantung pada jenis dan kompleksitas konflik, keinginan pihak-pihak untuk bekerja sama atau memutuskan hubungan, waktu dan biaya yang tersedia untuk penyelesaian sengketa. Yang terakhir, setiap teknik memiliki keuntungan dan kekurangan yang perlu ditimbangkan dalam memilih metode yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.